Pada video kali ini kita akan tengok pembabakan zaman prasejarah atau praaksara berdasarkan teori arkeologi atau berdasarkan peninggalan sejarahnya. Thomson, seorang ahli sejarah asal Denmark, membagi zaman prasejarah di Indonesia di dalam 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Konsep ini disebut dengan Three Age System yang didasarkan atas penemuan peninggalan masa prasejarah. Sejarawan Indonesia R. Sukmono mengadaptasi teori tersebut kemudian membagi zaman prasejarah Indonesia ke dalam 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Mari kita mulai dengan membahas zaman batu. Zaman batu dibagi ke dalam 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum. Zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Pada zaman tersebut, manusia purba masih menggunakan alat-alat batu yang dibuat secara kasar dan sederhana. Zaman ini merupakan zaman di mana manusia purba hidup dengan berburu mengumpulkan makanan pada tingkat awal. Pada zaman ini, manusia hidup di dalam kelompok kecil sekitar 10-15 orang untuk mencari makanan dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan buah dan umbi-umbian. Manusia pada zaman Paleolitikum hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, sehingga mereka belum memiliki tempat tinggal yang tepat. Mereka berlindung dari alam dan binatang buas dengan tinggal di dalam gua. Hasil kebudayaan Paleolitikum dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh seorang ahli paleontologi bernama Von Koenigswald pada tahun 1935. Hasil peninggalan kebudayaan yang ditemukan yaitu kapak genggam atau chopper, dan diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Begitu juga dengan kapak primbas yang diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. Selain itu, ditemukan juga alat-alat serpih berupa potongan batu yang masih kasar. Kebudayaan kedua yaitu kebudayaan Ngandong, yang ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Peninggalan yang ditemukan yaitu peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa serta flakes. Zaman batu berikutnya adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada zaman ini, manusia purba masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Zaman ini didominasi oleh bangsa Papua Melanosoid. Mereka mulai hidup semi menatap di gua-gua. Jika sumber makanan mereka habis, mereka akan pindah dan menetap di gua lainnya. Kapak genggam atau pebble, kapak pendek atau hedgecord, dan pipisan, yaitu batu penggiling dan landasannya. Setelah melewati 2 zaman, kini kita beralih ke zaman ketiga di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam, yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens ras Mongoloide dan Australomelanosoide. Mereka sudah tidak lagi berpindah-pindah dan mulai hidup menetap. Hasil budaya atau peninggalan yang paling terkenal yaitu kapak lonjong yang ditemukan di Indonesia bagian timur seperti Minahasa dan Papua, serta kapak persegi yang ditemukan di Indonesia barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Peninggalan lain yang ditemukan adalah mata panah dan mata tombak, perhiasan dari batu indah,
dan tembikar. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman ini didominasi oleh manusia purba Homo sapiens. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang pada zaman Neolitikum hingga zaman Perunggu. Pada zaman ini, manusia membuat berbagai bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah, seperti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arka. Seiring perkembangan zaman, manusia semakin terampil. Tidak hanya peralatan dari batu, manusia mulai bisa membuat peralatan dari logam. Hal itulah yang menjadi awal dimulainya zaman logam yang disebut juga sebagai zaman Perundagian. Pada zaman ini, manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Zaman logam sendiri terbagi ke dalam 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman tembaga merupakan masa awal manusia mengenal logam. Zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia membuat peralatan dengan bahan dasar perunggu. Di Indonesia, ditemukan beberapa peninggalan dari zaman perunggu seperti candrasa yang ditemukan di Bandung, dan kapak corong yang ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kemudian ada nekara, yaitu genderang besar yang terbentuk seperti dandang terbalik. Kemampuan manusia semakin berkembang hingga dapat membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, menandakan dimulainya zaman besi. Pembuatan alat-alat besi dilakukan dengan meluburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Beberapa hasil peninggalan dari zaman besi yang ada di Indonesia yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, dan mata panah.